Bersatu dengan Allah, kesatuan hayat dengan Kristus. Ada poin penting dalam penyembahan kepada Allah. Allah ingin para penyembahnya bersatu dengan Dia. Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal atau hayat ilahi. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar atau substansiasi atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Berita ini bersumber pada buku Witness Lee, Crystallization Study of the Epistle of Romans, terbitan Living Stream Ministry Amerika Serikat, khususnya chapter 8 bab 8 mengenai essence iman dari kaum beriman. Bersatu dengan Allah dalam kesatuan hayat Kristus ini adalah esensi iman dari orang percaya. Jadi esensi iman dari orang percaya adalah bersatu dengan Allah, yaitu bersatu dalam hayat Kristus. Ibrani 11 ayat 1 tadi, iman adalah substansiasi. Substansiasi ini adalah perwujudan. Jadi iman itu perwujudan atas segala sesuatu yang kita harapkan, yang diharapkan ini. Sekaligus bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita senantiasa berada dalam pengharapan dan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kaum beriman, orang percaya itu berdasarkan definisi iman ini, maka harus senantiasa berada dalam pengharapan. Pengharapan berarti sesuatu yang ingin dicapai, ingin diwujudkan. Dan juga berada dalam sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. Karena kalau yang sudah terlihat itu sudah tercapai. Padahal iman belum mencapainya. Tetapi sudah ada substansiasi pengharapan maupun yang tidak terlihat. Misalnya ada pertanyaan, apakah gereja itu sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang tidak terlihat? Mungkin gereja ini kan orang-orang yang dipanggil keluar dari sistem dunia yang jahat. Terus mereka punya komunitas pertemuan. Nah, waktu pertemuan itu memang terlihat. Tapi apakah gereja hanya sebatas itu? Jawabannya adalah tidak. Gereja melebihi dari hal yang terlihat itu. Gereja itu sesuatu yang tidak terlihat. Gereja ini hasil iman. Iman itu sesuatu yang tidak terlihat. Gereja dapat melihat Allah yang tidak terlihat. Gereja dapat merasakan Allah yang tidak terlihat. Dua hal terbesar yang kita harapkan adalah satu, mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dua, tentang pemuliaan kita dengan kemuliaannya. Inilah harapan yang belum terjadi karena berharap. Kedatangan Tuhan yang pertama adalah sudah ada, sudah pernah. Sekitar 2000 tahun yang lalu, waktu Allah menjadi manusia itu kedatangan pertama. Tetapi setelah dia mati bangkit naik ke surga, dia akan datang kembali
Inilah kedatangan yang kedua, dan itu belum terjadi. Inilah pengharapan kaum beriman. Kemudian juga yang kedua adalah pemuliaan dengan kemuliaannya. Ini juga belum terjadi. Ini yang juga menjadi pengharapan. Kemudian dari manakah datangnya iman? Sumber iman adalah firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan ini ada 3 aspek. Alkitab itu firman Tuhan, firman Allah yang tertulis. Kristus itu firman Allah yang hidup, karena Kristus hidup. Akhirnya yang ketiga ada firman Allah yang diterapkan kepada kita, yaitu yang menjadi roh. Jadi firman Allah itu dari yang tertulis menjadi firman yang hidup, menjadi firman roh. Ini adalah satu, istilahnya witness ini adalah satu kristalisasi dari iman. Kita tidak bisa hanya mengimani kata-kata yang tertulis dalam satu buku yang namanya Alkitab. Ini harus, kata-kata yang tertulis itu, firman itu harus menjadi sesuatu yang hidup dulu, firman yang hidup. Kalau dia hanya kata-kata tulis mati, maka iman ini belum ada. Tetapi tidak hanya firman yang hidup yang belum masuk ke dalam pembacanya, pendengarnya firman, tapi harus diterapkan kepada orang yang mendengar firman ini. Yaitu firman itu menjadi roh, bisa masuk. Pertama kali firman itu bisa melahirkan kembali, melahirkan ulang secara rohani. Itu firman. Yang kedua bisa memberikan satu pertumbuhan. Ya, inilah yang namanya bersatu dengan Allah, yaitu kesatuannya adalah dalam bentuk kesatuan hayat dengan Kristus. Kristus telah menjadi roh pemberi hidup atau roh pemberi hayat. Dia harus masuk pada orang yang mendengar, orang yang menghirup firman ini, dari tertulis menjadi hidup dan masuk dalam orang. Puji Tuhan.